Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar Fikri, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mengawali pembahasan tentang Islam dan hak-hak perempuan menurut Asghar Ali Engineer. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang setting sosial politik India sebelum dan semasa Asghar Ali Engineer. Situasi politik India menjelang kelahiran Asghar Ali Engineer pada tahun 1939 itu masih tidak menentu. Di satu sisi, India juga belum melepaskan diri dari otoritas Inggris yang telah mendudukinya sejak 1612. Jadi India itu masih belum melepaskan diri dari penjajahan kolonial Inggris. Fase abad 19 sendiri diistilahkan oleh Wilfred Cantwell Smith sebagai fase kedua imperialisme Inggris, di mana India masih menjadi objek pemasaran produk-produk Inggris. Pada fase ini juga, masyarakat India yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari level bawah, menengah, sampai ke level elit, semuanya mengalami infiltrasi dengan budaya liberal Inggris. Pada saat yang bersamaan, komunis Muslim India belum menemukan titik-titik kesamaan dalam membangun nasionalisme India. Jika dibuka lembaran sejarah India, pasang surut hubungan kelompok Hindu dan juga kelompok Muslim itu memang telah mewarnai sejarah India. Masing-masing dari mereka, dari kelompok Muslim dan juga kelompok Hindu, itu mengklaim bahwa negara India adalah milik mereka sendiri-sendiri, adalah milik mereka. Sementara untuk kelompok-kelompok yang lain itu dianggap sebagai pendatang oleh mereka. Ya, meskipun Islam bukan sebagai agama awal yang masuk di India, tapi sejarah telah merekam bagaimana seorang Muslim setelah menorehkan tinta-tinta perjuangan dan kemajuan yang sampai sekarang masih berbekas dan dalam memori orang-orang India dan umat Islam secara umumnya. Setidaknya ada 4 tahap pengembangan Islam yang telah memberi aksentuasi sendiri dalam sejarah India. Yang pertama, masa kerajaan Mughal, yakni pada tahun 705 sampai 1526. Yang kedua, masa kekuasaan kerajaan Mughal 1526 sampai 1858. Ketiga, masa kekuasaan Inggris pada tahun 1858 sampai 1947, dan yang terakhir adalah Islam pada kekuasaan negara India yang sekuler, yakni pada tahun 1947 sampai sekarang, sampai saat ini. Pergolakan politik India yang terjadi pada awal abad ke-20 menjelang kelahiran dari masa kecil Asghar Ali Engineer yang telah melahirkan deretan intelektual Islam yang tidak hanya memberi dampak pembaruan pemikiran India, tetapi di belahan dunia Islam yang lain. Jika disederhanakan kembali, yaitu kelompok pendukung umat Islam yang menginginkan negara Islam atau bisa disebut Liga Muslimin India, kelompok yang masih konsisten dengan khilafah Islamiyah yang berpusat di Istanbul, Turki, gerakan khilafah, dan kelompok yang ingin menempatkan kemerdekaan India sebagai tujuan utama atau nasionalisme India. 3 kutub pemikiran tersebut yang akhirnya mempengaruhi atau membentuk pemikiran Asghar Ali Engineer, baik dalam hubungannya dengan politik India maupun dengan teologi pembahasannya. Oke, untuk lebih lanjut kita akan bahas tentang riwayat hidup dan perjalanan intelektual dari Asghar Ali Engineer. Asghar Ali Engineer ini lahir di Bohra, tepatnya di Salumbar, Rajasthan, India pada 10 Maret 1939. Sumber lain ada yang menyebutkan itu 10 Maret 1940. Dia dilahirkan dari sebuah keluarga ortodoks yang taat beragama dari pasangan Yaikunan Hussein dan Maryam. Penduduk Bohra pada umumnya adalah Muslim penganut Syiah Ismailiyah.
Para pengikut Daud Bohra dipimpin oleh imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amir al-Mukminin. Mereka mengikuti 21 imam dan imam yang terakhir ialah Maulana Abu Al-Qasim At-Thayyib yang menghilang pada tahun 526 Hijriah. Tetapi mereka percaya bahwa imam tersebut masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh para dai yang selalu berhubungan dengan imam terakhir itu. Ayahnya Syekh Husain adalah seorang alim yang mengabdi kepada pemimpin keagamaan Bohra. Ia dikenal sebagai orang yang punya sikap liberal, terbuka dan sabar. Sikap open-minded seperti ini menjadikannya kerap kali terlibat diskusi dan berbagai pengalaman keagamaan dengan pemeluk agama lain. Misalkan dengan seorang Hindu Brahma. Dalam lingkungan sosial keagamaan seperti itulah engineer dibesarkan dan dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius. Dia juga belajar ilmu-ilmu keislaman seperti teologi, tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Di samping itu, engineer juga menguasai berbagai bahasa seperti Inggris, Arab India, Urdu, Persia, Gujarat, Hindi, dan Marathi. Asgar sendiri itu mulai menjadi semakin serius dalam mempelajari agama setelah menyaksikan atau setelah melihat rentetan eksploitasi atas nama agama dalam komunitasnya di Bohra. Fenomena ini terjadi semenjak ayahnya berperan sebagai ulama Bohra. Dirinya sangat menyesalkan sistem eksploitatif ini, namun ia tidak punya alternatif lain dalam menikmati kehidupan. Jadi dia harus memilih antara terlibat dalam sistem yang menghancurkan itu atau tetap menghadapi sebagai tuntutan yang berat sebagaimana yang akan ditemui dalam sistem itu. Sistem yang diberlakukan tak lain adalah sebuah mesin besar di bawah kontrol satu keluarga ulama yang menangani urusan dakwah untuk mengeluk uang dari para pengikutnya. Sistem inilah yang menentukan secara total kehidupan di Bohra. Bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat Bohra pun dicekam ketakutan oleh sistem tersebut. Ketidaktaatan dapat menghancurkan kehidupan mereka. Kekuasaan ulama Bohra yang mengendalikan kehidupan sehari-hari masyarakat telah menjerumuskan mereka sebagai budak semata. Asgar ini memperoleh pendidikan formalnya di dalam negeri India sendiri, sejak sekolah dasar, menengah, hingga masuk perguruan tinggi di Universitas Vikram pada tahun 1956. Ayahnya memotivasi Asgar untuk melanjutkan studi di antara pendidikan teknik atau ilmu kesehatan. Namun, Asgar mencoba memilih kuliah di teknik sipil dan ayahnya menyetujuinya. Selanjutnya, Asgar memilih tinggal di Bombay dan ayahnya pun ikut juga tinggal di sana. Pada tahun 1962, ia berhasil meraih gelar doktor teknik sipil sesuai dengan keahliannya. Sehingga selesai di perguruan tinggi, ia menggeluti profesi sebagai insinyur sipil dalam waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya serius mempelajari dan melakukan penelitian tentang berbagai aspek Islam. Dalam konteks pemikiran keislaman, Asgar Ali Engineer lebih memfokuskan diri pada persoalan teologi pembebasan yang memberikan kerangka teoritik dalam menyebarkan pemikiran keagamaan kepada umat Islam. Untuk itu, Asgar menawarkan pemikiran filsafat serta hermeneutika guna memahami ayat-ayat Al-Quran yang warna teologi pembebasannya sangat kental. Setelah lulus dari Fakultas Teknik, Asgar itu mengabdikan dirinya pada Bombay Municipal Corporation selama 20 tahun. Rasa tanggung jawabnya membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan dengan sukarela ia terjun dalam pergerakan reformasi Bohra. Asgar Ali Engineer ini mulai memainkan peran pentingnya di Udaipur. Pada waktu itu ia aktif menulis artikel-artikel di surat kabar terkemuka di India, antara lain The Times of India, India Express Statement, Telegraph, The Hindu, dan lain-lain. Pada tahun 1977, The Central Board of Dawoodi Bohra Community mengadakan konferensi pertamanya. Saat itu, Asgar Ali
Asghar Ali Engineer terpilih sebagai sekretaris jenderal dengan suara bulat, dan posisi itu terus dijabatnya hingga sekarang. Di luar aktivitas intelektualnya, Engineer adalah seorang aktivis sosial. Di antara jabatan yang penting yang diembannya antara lain ketua pendiri pada Center of Study Society and Secularism, wakil presiden pada People Union for Civil Liberties, pemimpin Rikas Adayan Kendra, pemimpin EKTA, mantan Dewan Eksekutif Universitas of Jawaharlal New Delhi, dan sekretaris umum pada Central Board of Dawood di Bohra Community and Convenor Muslim Asian Network. Karya-karya Asghar Ali Engineer secara garis besar, karya-karya dapat dikategorikan ke dalam 4 bidang. Yang pertama tentang teologi pembebasan, kedua tentang gender, ketiga tentang komunalisme, yang keempat tentang Islam secara umum. Karya-karya Engineer ada yang berwujud buku, artikel, dan tulisan di media massa. Beberapa karya Engineer yang perlu diketahui antara lain, yang pertama Islam dan Revolution, The Bohra's Communal Violence in Post-Independence India, On Developing Theory of Communal Islam and Muslim Critical Activism. Selain itu, Asghar juga menerbitkan beberapa artikel hasil riset di surat kabar terkemuka di India seperti Times of India, Indian Express, The Hindu, Daily Telegraph, dan lain-lain. Dia juga mengedit jurnal Tiwulan, Indian Journal of Secularism. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya pada Disinta, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disinta Rahmatulizati. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana kita membahas tentang Islam dan hak-hak perempuan dalam pemikiran Asghar Ali Engineer. Nah, di sini saya mulai dari tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran beliau. Selain mengetahui tentang latar sosial politik beliau, nah untuk mengetahui bagaimana sih alur pemikiran beliau ini, kita juga perlu tahu tentang tokoh-tokoh yang berhasil menarik perhatian dari seorang engineer. Nah, di sini saya menemukan dalam salah satu karyanya berjudul Islam dan Modern Age disebutkan bahwa beliau itu membaca sebuah literatur yang berbahasa Urdu, Inggris, dan juga Arab. Nah, beliau membaca sebuah literatur dari seorang penulis terkenal Urdu, yaitu Nias Fatehpuri. Beliau ini juga seorang kritikus ortodoksi agama. Nah, kemudian beliau juga membaca tulisan Bertrand Russell. Russell adalah seorang filosof rasional Inggris. Nah, dalam mengkaji Al-Quran dan tafsir, beliau itu belajar dari ulama hebat seperti Syir Syed dan juga Maulana Azhar. Di samping itu, beliau juga menggali lebih dalam tentang Rosail Ikhwan Safa. Rosail Ikhwan Safa ini yang telah disusun oleh imam-imam Syiah Ismailiyah, di mana berisi tentang mensintesakan antara wahyu dan akal. Dan juga beliau juga belajar tentang ilmu-ilmu takwil. Nah, dalam sejarah Engineer dipengaruhi oleh Montgomery Ward. Jadi beliau ini sering mengutip tulisan-tulisan dari Ward. Montgomery Ward itu adalah seorang ahli Islam yang objektif dan diakui otoritasnya dalam sejarah peradaban Islam. Nah, kalau untuk sejarawan Islam, Asghar Ali Engineer ini belajar dari Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham dan Muhammad ibnu Jarir at-Tabari. Ini juga menjadi rujukan dalam menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu dalam bidang sosiologi, Engineer mencoba untuk memadukan pemikiran dari sosiologi Barat dan Islam. Nah, kalau dari pengaruh Karl Marx itu sangat banget terasa, jelas-jelas terbukti pada pemikiran Engineer ketika menafsirkan tentang tauhid. Bukan hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga sebagai kesatuan manusia yang tidak akan terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas. Sehingga tidak ada perbedaan kelas yang akan dibedakan oleh stratifikasi sosial. Kemudian Engineer juga mengambil pemikiran dari Ibnu Khaldun. Jadi teori Das Kapital dari Marx itu sangat terasa dan juga memadukan dengan Ibnu Khaldun.
pemikiran dari Ibnu Khaldun sehingga menghasilkan teologi yang sangat-sangat beliau galakan, beliau uh, galakan, yaitu teologi pembebasan. Kemudian sebelum melanjut ke pemikiran beliau, nah kita juga perlu mengetahui tentang metode yang beliau gunakan. Nah, dalam merumuskan pemikiran itu beliau memadukan 3 elemen penting, yaitu bahasa, pemikiran, dan juga sejarah. Dan juga beliau itu selalu berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, karena menurut beliau Al-Quran itu sudah mencakup semuanya, segala aspek kehidupan yang ada. Dan dalam menafsir Al-Quran, engineer menggunakan metode hermeneutika. Nah, secara umum, hermeneutika ini dipahami sebagai teori penafsiran atau interpretasi. Nah, dalam menginterpretasi Al-Quran, terdapat 3 hal penting yang beliau pegang. Yang pertama, Al-Quran itu memiliki 2 unsur penting, yaitu normatif dan juga kontekstual. Nah, jadi tujuannya adalah normatif dan kontekstual. Perbedaan antara normatif dan kontekstual ini adalah mempertegas apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dipertajam dalam realitas masyarakat. Nah, kedua, menafsirkan Al-Quran dalam menafsirkan Al-Quran itu dipengaruhi oleh latar belakang dari mufasir sendiri, yaitu baik dari pengalaman, tradisi, dan juga kondisi sosial. Nah, kemudian ketiga, pemahaman terhadap Al-Quran itu berkembang sesuai dengan zaman. Nah, telah jelaskan sebelumnya bahwa Karl Marx itu telah mempengaruhi pemikiran dari engineer. Namun, engineer itu tidak bersifat diktatorial, namun beliau bersifat kritis. Dalam teori materialisme historis, nah disinilah sebagai acuan untuk menulis tentang memotret sejarah Islam, hingga melahirkan pemikiran beliau tentang pembebasan. Kemudian juga sosok seorang Nabi Muhammad SAW yang tangguh dan juga pemberani telah menginspirasi beliau hingga beliau mencetuskan sebuah teologi yang bernama teologi pembebasan. Dalam pandangan engineer, tradisi Islam klasik itu tidak menempatkan pembelaan perempuan pada sebuah prioritas, karena tradisi ini menganggap tradisi Islam klasik ini menganggap bahwa ini tuh tidak ada relasinya dengan teologi. Nah, doktrin inilah yang menyebabkan perempuan itu semakin tersisih posisinya. Nah, semangat pembebasan perempuan ini juga termasuk dalam deretan teologi yang engineer cetuskan, yaitu teologi pembebasan. Beliau mengatakan dalam karyanya bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci yang memberikan martabat kepada perempuan di saat terjadi pelecehan oleh peradaban besar seperti Bizantium dan Sasanid. Jadi menurut beliau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya itu sama, nafsu wahidan. Dalam hal ini beliau merujuk pada surat An-Nisa ayat 1. Kemudian juga kemunculan hadis-hadis yang mendiskriminasi perempuan, yaitu salah satunya menarik beliau itu adalah tentang perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, menurut beliau ini tidak menggambarkan bahwa perempuan ini adalah berada dalam bayang-bayang laki-laki. Jadi perempuan itu subordinasi dari laki-laki, sehingga tidak ada kesetaraan yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hadis ini beliau setidaknya ada 2 argumen yang mengkomodir hadis ini. Yang pertama adalah Al-Quran itu memberikan penghargaan yang mulia kepada manusia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya, perbedaan laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang fitrah, yaitu alami. Tapi bukan berarti perbedaan ini dibawa sampai ke ranah publik hingga membatasi hak-hak perempuan untuk bergerak, untuk mengaktualisasi dirinya. Beberapa isu tentang perempuan yang telah menarik perhatian engineer. Yang pertama tentang cadar. Nah, cadar ini menurut beliau bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan berasal dari bangsa Syria dan Palestina, di mana saat itu dipenuhi oleh orang-orang Romawi. Jadi menurut beliau itu tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cadar, mesti menyuruh untuk menggunakan cadar. Namun kecuali wanita itu diminta untuk menyembunyikan bagian privatnya dan juga menjulurkan kain ke bagian dada. Nah, kemudian tentang mahar. Mahar ini
diartikan bukan sebagai harga untuk seorang perempuan, namun sebagai bentuk ungkapan kasih sayang, bentuk cinta kepada seorang perempuan. Oleh karenanya, mahar itu adalah hak perempuan yang harus dibayarkan. Karena mahar ini juga bagian esensial dari sebuah perkawinan. Dan dalam Al-Quran diajarkan untuk memberikan mahar sebesar-besarnya kepada seorang perempuan, namun tetap pada kemampuannya. Nah, kemudian juga di sini ada perceraian. Menurut engineer, perceraian adalah sesuatu yang merusak hubungan perkawinan, oleh karenanya selalu menyakitkan. Dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa talak itu hanya bisa dilakukan oleh laki. Namun di sini menurut engineer itu adalah hak talak itu dimiliki oleh laki-laki, nah sedangkan perempuan itu memiliki hak hulu. Kemudian bekerja di luar rumah. Nah, menurut engineer tidak ada ajaran Al-Quran yang melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Yang ada itu adalah yang dituntut Al-Quran itu adalah kewajiban seorang laki-laki dalam menafkahi keluarganya gitu ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai kepala keluarga. Namun tuntutan ini tuh bukan berarti akhirnya membatasi perempuan untuk tidak bekerja gitu. Itu tidak maksudnya membatasi atau melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Jadi menurut beliau itu boleh bekerja di luar rumah selama perempuan itu bisa membagi waktunya. Jadi bisa membagi waktunya antara kewajiban beliau di rumah sebagai seorang istri dan ibu, dan juga ketika di luar rumah, bekerja di luar rumah. Kemudian tentang poligami, keberpihakan suatu golongan terhadap kegiatan poligami itu terjadi karena kesalahan dalam menafsirkan ayat surat An-Nisa ayat 3. Jadi menurut beliau ini ayat ini dijadikan sebagai dasar penggiat untuk kelompok yang melakukan kegiatan poligami. Menurut beliau ayat ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya beristri lebih dari satu itu ada syarat ketat yang harus dipenuhi, yaitu bisa berbuat adil kepada semua istrinya, keempat istrinya, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Jadi dari hal yang kecil hingga jangkauannya yang besar. Namun jika tidak bisa berbuat adil, maka Al-Quran mengajarkan untuk menikah dengan satu orang saja. Sehingga sebenarnya ayat ini itu mendukung tentang monogami. Kemudian kemampuan seorang laki-laki untuk berbuat tidak adil terhadap istri-istrinya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 129. Jadi seseorang tidak dapat berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya satu sama lain. Dan ayat ini pun juga berorientasi kepada monogami, bukan poligami. Jadi menurut beliau tidak ada ayat Al-Quran ini tidak mendukung tentang poligami.